Ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang masuk subuh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami isi kenyusul kita pada pagi hari ini yaitu Ustaz Dr. Muhammad Jamali Imam. Pada Ustaz kami bersilakan. Ya, Pak Imam. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaji kita pada hari ini tentang perang naga di surga. Masya Allah, ada perang juga di surga. Perang naga di surga. Bukan 9 naga ya. Apakah 9 naga itu masuk neraka apa surga? Belum tahu ya. Nah, tapi ini kajian bukan dari agama kita. Dari agama lain katanya ada perang naga di surga yang disebut dalam kitab Wahyu pasal 12 ayat 7 dan ayat 9. Maka berebut-rebutlah antara malaikat dengan ular naga besar. Ular naga besar itu mengamuk berperang karena tidak dapat bahagian kapling di surga. Itu agama lain ya. Kalau agama Islam tidak demikian. Dalam agama Islam surga itu penuh dengan keindahan dan baunya sangat harum. Tidak ada perang, tidak ada penderitaan. Yang ada hanya kesenangan semata-mata. Itu bedanya agama Islam dengan agama lain. Baik itu kita kutip dari kitab Taurat maupun kita kutip dari kitab Injil, tidak ada yang menerangkan seindahnya surga di dalam Islam. Akibatnya belasan ribu orang-orang Eropa masuk Islam. Jadi rupanya ayat-ayat tentang surga ini sangat menarik menurut orang-orang Eropa. Indah sekali. Karena tak terdapat dalam kitab mereka. Selama ini beratus-ratus tahun Romawi menguasai Eropa.
Tak ada itu tentang keindahan surga. Di surga itu katanya manusia seperti malaikat, cuma nyanyi-nyanyi zikir-zikir aja, gak ada yang lain. Nah, jadi tidak tahu dia bagaimana keindahan surga, sehingga dia mencari surga keindahan di dunia ini. Maka dia menjajahlah Prancis, menjajah negara-negara di Afrika. Mesir dijajahnya, Aljazair dijajahnya. Yang dia cari 3G. Pertama gold itu emas. Mana emas banyak? Di sana, karena dia menurut dia surga itu cuma di dunia. Tidak ada dalam kitab suci mereka tentang surga keindahan sesudah kehidupan ini. Jadi dia carilah emas sebanyak-banyaknya di Afrika, Prancis di Afrika. Kalau Portugis, itu termasuk Filipina, termasuk Malaka itu Portugis, termasuk Portugal, Timur Portugis. Banyak dari daerah Portugis dia mencari 3G. Pertama gold, emas. Yang kedua glory, dia ingin menguasai, dia ingin memerintah. Yang ketiga gospel. Gospel itu menyebarkan kitab Injil, menyebarkan Taurat dan Injil, Bible. Itu yang mereka cari, 3G. Nah, kenapa mereka cari itu semuanya di dunia? Emas dikumpul sebanyak-banyaknya. Itu Portugis. Kemudian Belanda juga berdasarkan ajaran Nasrani. Tak ada kenikmatan surga di dalam kitabnya. Kok tahu Ustaz? Iya, jurusan saya ilmu perbandingan agama. Maka saya membaca seluruh kitab Taurat, saya membaca seluruh kitab Injil, hafal dengan pasal-pasalnya. Kita belajar, saya belajar juga kitab Weda, kita belajar juga Tripitaka. Tripitaka itu kitabnya orang agama Buddha. Kalau Weda itu kitab agama Hindu. Saya pelajari semua tentang hukum-hukum karma dalam agama Buddha, agama Hindu. Nah, hanya di dalam Islam yang disebutkan betapa indahnya surga. Tapi ngeri juga kalau kita belajar tentang keindahan surga, nggak terasa indah dunia ini lagi. Tak mau kita berburu dunia ini. Iya, kalau kita dalami lah ya tentang surga ini, tak berharga dunia ini. Sehingga kita mudah hanya berinfak, mudah bersedekah, tak berharga dunia ini lagi. Kalau kita dalami ayat-ayat tentang surga dan kita mau mati aja cepat, itu tidak bahaya. Karena syarat masuk surga harus mati dulu. Begitu kita mati, orang-orang yang saleh, dia mendapatkan bagian dari surga. Apa? Bau harumnya surga. Jadi 500 tahun perjalanan onta, jauh di berapa kilo itu. Itu sudah tercium bau harum surga. Harum sekali, ya Allah. Untunglah aku mati sekarang, ya Allah, mati dalam keadaan baik. Kenapa? Dapat mencium bau surga. Mencium baunya saja sudah itu di dalam kubur. Makanya doa yang selalu dibaca Pak Zainal Hasbi, itu doanya. Ya Allah, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah kuburan ini qabarahu raudhatan min riyadil jannah, satu kamar dari kamar surga. Jadikanlah bagi orang yang meninggal ini kuburannya ini raudhatan, sebagai satu taman min riyadil jannah, dari beribu-ribu taman yang terdapat di dalam surga. Mencium baunya saja, waduh, harum, tak ada artinya. Dunia ini tak ada artinya lagi kalau sudah mencium bau harumnya surga, harum yang tak pernah tercium oleh kita selama di dunia. Jadi kok ada harum juga bau di dunia ini, baru bayang-bayangnya. Karena dunia ini memang merupakan bagian bayangan ke surga. Kenikmatan di dunia ini bayang-bayang dari kenikmatan surga besok. Apakah seperti itu? Tak terbayangkan oleh kita. Lebih dari beribu-ribu kali dari dunia ini, lebih. La takhatar fi qalbi basar, tak bisa dihayalkan dalam hati manusia. Lebihnya itu bagaimana? Tak terhayalkan, luar biasa.
Nah, itulah dijanjikan oleh Allah terhadap orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itu bau yang harum, surga yang indah itu didapati oleh orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk sholatnya. Apa itu khusyuk? Khusyuk itu sadar apa yang kita ucapkan. Memang kalau kita sadar apa yang kita ucapkan dalam sholat itu bisa nangis kita bertanya, orang ini kok bisa nangis sholat? Karena sadar itu artinya dia hayati. Betapa tidak? Rabbil firli, ya Allah ampunilah dosaku ya Allah. Kapan kita baca? Waktu duduk antara dua sujud kita baca. Warhamni, sayangilah aku ya Allah. Enak disayang oleh Allah. Sedangkan disayangi oleh direktur, oleh pimpinan kita, di antara anak buah yang lain, kita ini sayang indah sekali. Apalagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Warhamni, sayangi aku, beri rahmatlah aku ya Allah. Wah, bisa menetes dari mata kita. Wajburni, tutupilah segala kekuranganku ya Allah. Dan tidak ada kita yang tak punya kekurangan. Tutupilah ya Allah kekuranganku ya Allah. Ya bisa nangis kita. Banyak kekuranganku, kelemahanku, kadang-kadang kebodohanku ya Allah, tutupi ya Allah. Aibku ya Allah, tutupi. Kalau aib kita sejak dari muda, dulu pergaulan muda-mudi, bagaimana pacaran sebelum menikah atau sudah menikah dan juga yang pacaran, dibuka semuanya oleh Allah. Aib-aib kita itu tak sanggup kita berjalan di muka bumi ini. Malu ya Allah kalau Engkau buka aibku ya Allah. Nah, makanya kita baca wajburni, tutuplah bagiku ya Allah, tutup aibku ya Allah. Gak ada manusia yang gak punya aib. Dimulai dari Nabi Adam dapat aib karena memakan buah terlarang. Siti Hawa dapat aib juga, saking malunya 300 tahun dia sujud kepada Allah. Dia baca doa, ya Allah, wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalaulah Engkau tak ampunkan kami berdua ni ya Allah, wa tarhamna, tidak pula Engkau sayangi kami ya Allah, lanakunanna minal kalaulah Engkau tidak tutupi aib kami berdua ini ya Allah, tercampak kami dari surga. Betapa malunya orang yang tercampak dari anggota DPR saja jadi rakyat biasa, malu dia. Tahu dicopot gara-gara korupsi, malu dia. Apalagi ini dari surga dicopot, datang ke dunia yang penuh dengan hutan ribuan, banyak nyamuk lagi, segala macam ular. Dicopot dari surga, malu. Makanya kalaulah Engkau tak ampunkan kami ya Allah, pastilah kami ya lanakunanna minal khasirin, pastilah kami jadi orang yang rugi. Nah, akhirnya diampunkan oleh Allah karena Nabi Adam sudah mohon ampun kepada Allah dan dosanya diampunkan, dipertemukan kembali dengan Hawa yang terpisah, Hawa yang tercampak ke Jeddah, sedangkan Nabi Adam tercampak ke India. Sehingga di India ada gunung sekarang namanya Gunung Adam. Ada jembatan di tengah laut namanya Jembatan Adam. Sri Lanka ya, Sri Lanka. Ada. Ditemukan telapak kakinya, telapak kaki Adam. Nah, jadi kok bisa terpisah bertemu antara Adam yang di Sri Lanka, Siti Hawa di Jeddah, Arab Saudi, melalui angin udara. Hawa kata Adam dibawa oleh angin dari
India dari celaka ke Jeddah. Ya Bang Adam, katanya. Kok begitu kali contohnya ya? Misalnya, apa ya kayak itu kita tidak tahu. Tapi intinya ialah komunikasi melalui udara. Dibawa oleh angin. Terdengarlah suara Siti Hawa oleh angin. Arahnya ke situ. Kena angin dari situ, maka dia ikutkan arah angin. Mana arah suara? Siti Hawa pun berusaha juga. Terdengar arah ke utara, diikutkannya pula. Bertemulah dia di suatu padang namanya padang Arafah. Makanya orang Islam saat haji di padang Arafah itu menangis di sana. Tangis haru gembira seperti tangisan Adam dan Hawa bertemu kembali setelah terpisah 300 tahun. Masya Allah, bertemu gembira, syahdu sekali. Akhirnya dia duduklah di suatu bukit, namanya Bukit Jabal Rahmah, bukit cinta, bukit kasih sayang. Nah, itu Jabal Rahmah.